penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Indikator pencapaian kompetensi diantaranya dapat dirumuskan dengan menggunakan A. Kata kerja operasional yang spesifik dapat diatur. B. Mencakup pengetahuan saja. C. Keterampilan dan sikap saja. D. Pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Dan E. Kata kerja, pengetahuan, dan keterampilan. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Kata kerja operasional yang spesifik dapat diatur. Soal nomor 2. Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan kompetensi dasar beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotorik, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Active learning dan strategi make a match. B. Active learning dengan strategi index card match. C. Strategi pembelajaran berbasis masalah. D. Cooperative learning strategi role playing. Dan E. Cooperative learning strategi the power of two. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Cooperative learning strategi role playing. Soal berikutnya, soal nomor 3. Telah terjadi perkelahian antara pelajar. Seorang guru agama memberikan sanksi berupa berdiri di halaman sekolah, dan dengan hukuman ini, anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas anak berada pada masa A. Tingkat primordial, B. Tingkat konvensional, C. Tingkat prakonvensional, D. Tingkat pasca konvensional, dan E. Tingkat prefect. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah tingkat prakonvensional. Soal berikutnya, siswa kelas 6 mulai berani untuk berpikir kritis terhadap setiap ajaran yang diajarkan oleh guru agamanya. Pada masa ini, siswa sudah mampu menemukan kebenaran dari berbagai macam cara. Hal ini menurut James Fowler, anak berada pada tahapan A. Tahap prima facie, B. Tahap intuitif projektif, C. Tahap mitik literal facie, D. Tahap sintetik konvensional facie, dan E. Tahap individuatif reflektif facie. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Tahap sintetik konvensional facie. Soal nomor 5. Gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah adalah titik. A. Teori kognitif, B. Teori behavioristik, C. Teori konstruktivisme, D. Teori humanistik, dan E. Teori universal. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Teori behavioristik. Soal berikutnya. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar A. Teori behavioristik, B. Konstruktivisme, C. Humanistik, D. Kognitif, dan E. Universal. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Teori kognitif.
Soal berikutnya. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behavioristik, B. Konstruktivisme, C. Humanistik, D. Kognitif, dan E. Universal. Silahkan dijawab, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah teori konstruktivisme. Soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Nativisme, E. Sibernetik. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah humanistik. Soal berikutnya. Selain keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi, keterampilan yang harus dimiliki guru abad 21 yaitu A. Literasi media informasi, komunikasi dan teknologi, B. Transformasi, C. Ideologi, D. Efisiensi, dan E. Efektivitas. Silakan dijawab, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. Soal berikutnya. Dalam sebuah pembelajaran, Bu Ani menyampaikan suatu pertanyaan guna bertujuan mendorong para siswanya agar mau mengembangkan kreativitasnya dalam memulai pembelajaran. Langkah yang dilakukan Bu Ani merupakan bagian dari RPP, yaitu kegiatan pembelajaran A. Kegiatan pendahuluan pembelajaran, B. Kegiatan inti pembelajaran, C. Kegiatan penutup pembelajaran, D. Kegiatan penilaian pembelajaran, dan E. Kegiatan remedial pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran. Soal berikutnya. Sekelompok anak melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak tersebut termasuk dalam teori humanistik yang tergolong pada tahap A. Tahap pengamatan efek aktif reflektif, B. Tahap konseptual, C. Tahap eksperimen, D. Tahap pengalaman konkret, dan E. Tahap sensori motorik. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah tahap eksperimen. Soal berikutnya, nomor 12. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata, real world, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar, merupakan ciri khas model pembelajaran A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning, E. Cooperative learning. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah problem based learning. Soal berikutnya nomor 13.
Berikut ini adalah pernyataan tentang karakteristik guru abad 21. 1. Keterampilan berpikir kritis. 2. Komunikasi dan kolaborasi. 3. Melakukan penilaian secara subjektif. 4. Kemampuan menyelesaikan masalah. 5. Kreativitas dan inovasi. Pernyataan di atas yang sesuai dengan karakteristik guru abad 21 kecuali 1, 2, 4, B, 2, 4, 5, C, 1, 2, 3, D, 1, 4, 5, E, 1, 2, 5. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya, konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara TTT, scientific, B. Penemuan masalah, C. Kontekstual, D. Pemecahan masalah, dan E. Bekerja kelompok. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah kontekstual. Soal berikutnya, nomor 15, strategi yang mendorong peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menuangkan pemahaman yang diperoleh dalam bentuk gambar. Gambar hasil buatan kelompok itu disampaikan dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan pada model pembelajaran discovery learning, project based learning, contextual teaching and learning, maupun inquiry learning pada saat menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil analisa. Strategi pembelajaran ini disebut strategi pembelajaran TTT. A. Everyone is a teacher here. B. Small group discussion. C. The power of 2 and 4. D. Information shares. Dan E. Poster session. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Berikutnya, berdasarkan uraian KD dan IPK berikut ini, silakan Bapak Ibu perhatikan dari tabel ini. Sumber belajar konvensional dan berbasis IT yang relevan adalah poster, D. Surat kabar, C. Animasi yang disajikan dalam slide PowerPoint, D. Cerita bergambar, dan E. Buku pelajaran. Saya hitung mundur, silakan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah animasi yang disajikan dalam slide PowerPoint. Berikutnya, guru mengarahkan siswa untuk memahami suatu konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep terjadi bila data dari guru tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dalam bentuk proses. Dengan model tersebut, siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, kemudian mencari informasi sendiri, lalu mengorganisasi atau membentuk atau konstruksi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Model pembelajaran aktif yang dimaksud adalah, silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah problem based learning. Soal 18. Berikut ini contoh RPP yang tepat dalam memanfaatkan teknologi dan media informasi abad 21 adalah dengan menggunakan metode pembelajaran A. Drama, diskusi, media, gambar.
Metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan media audio, visual, atau video. Metode tanya jawab, ceramah, dan penugasan media audio. D. Ceramah, diskusi, media alam sekitar. Dan E. Diskusi, tanya jawab, dan penugasan media buku siswa. Ingat, di sini kata kuncinya adalah media informasi abad 21. Maka di sini harus mengandung TPACK, teknologikal, pedagogik, kontekstual, dan knowledge. Yang memanfaatkan teknologi, berarti di sini jawabannya adalah audio, visual, dan video. Soal 19. Kegiatan inti dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi tahapan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Tahapan di mana guru-guru memfasilitasi peserta didik untuk memperhatikan hal-hal yang penting dari suatu benda atau objek pendidikan agama Islam, misalnya menyimak video, qiraah, atau film Islami disebut tahapan titik-titik. A. Mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasi. Dan ini mengkomunikasi. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah mengamati. Soal nomor 20. Dalam kegiatan menanya, guru melakukan kegiatan dengan membagikan kertas kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari. Kemudian kertas dikumpulkan dan dibagi acak kepada peserta yang lain. Siswa diminta memahami pertanyaan dan memikirkan jawabannya. Lalu guru menunjuk sukarelawan membaca soal dan mengutarakan jawabannya. Apa strategi pembelajaran yang digunakan guru tersebut? Silakan Bapak Ibu pilih. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah, jadi setiap orang menjadi guru. Soal nomor 21. Strategi yang dapat digunakan guru dalam kegiatan mengasosiasi pada model pembelajaran inquiry learning maupun problem-based learning dengan cara peserta didik menuangkan hasil diskusi dalam bentuk gambar dan poster. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah beradu pandang sesuai perspektif. Berikutnya, soal nomor 22. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar tetapi juga dilihat dari prosesnya. Guru perlu mengubah strategi pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi dan lebih bersifat eksploratif, menggeser pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher center, menjadi student center, berpusat pada siswa, serta mendorong siswa menjadi kreatif. Berikut ini yang bukan merupakan konsep pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 adalah, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah semua benar. Soal nomor 23. Sebagai guru mata pelajaran PAI, Ibu Ani melakukan penilaian tidak kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang menceritakan yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Ibu Ani telah melakukan penilaian sumatif, diagnostik, formatif, evaluatif. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah autentik. Soal berikutnya,
Pak Budi selalu mencatat tingkah laku yang tampak, kelebihan atau kekurangan peserta didik. Kemudian beliau juga mempersiapkan lembar observasi agar peserta didik dapat menilai teman sebangkunya. Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa Pak Budi menggunakan instrumen penilaian sikap dalam bentuk jurnal dan observasi dan penilaian antar teman, jurnal dan penilaian antar teman, jurnal dan wawancara, observasi dan penilaian diri. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah jurnal dan penilaian antar teman. Soal berikutnya, nomor 25. Ujian akhir semester atau UAS akan tiba. Ibu Zulfa sebagai guru PAI berencana menyusun soal HOTS yang mempunyai karakteristik antara lain yaitu ciri-ciri soal HOTS. Silakan Bapak Ibu perhatikan kunci jawabannya. Yang memenuhi kriteria soal HOTS itu harus di atas C3, berarti C4, C5, dan C6. Di sini ada dua kunci, yaitu ada di B dan D. Namun pada kunci jawaban B, mengukur kemampuan tingkat C4, C5, dan C6 berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal. Pada D, level penilaian mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Maka jawabannya adalah kemampuan tingkat C4, C5, C6 dan berbasis kontekstual. Soal berikutnya, nomor 26. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi. Karakteristik soal HOTS adalah salah satunya adalah sebagai berikut kecuali. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah menggunakan bentuk soal yang tunggal. Di sini kecuali. Kata kuncinya kecuali. Soal berikutnya. Pak Mubin adalah guru baru di salah satu SD di kota Surabaya. Sekolah tersebut memiliki aturan untuk melaksanakan sholat duha berjemaah. Ketika salah beberapa siswa kelas 3 terlihat tidak fokus dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat dengan benar. Melihat fenomena tersebut, Pak Mubin bermaksud ingin melakukan evaluasi terhadap kemampuan melakukan gerakan sholat yang dimiliki oleh siswa kelas 3 SD. Instrumen apa yang cocok untuk mengukur evaluasi tersebut? Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah lembar penilaian kinerja. Soal nomor 28. Dalam suatu pembelajaran, misalnya mata pelajaran PAI memiliki KKM 70, seorang peserta didik bernama Nur Hadi memperoleh nilai ujian formatif sebesar 60. Karena Nur Hadi belum mencapai KKM, maka Nur Hadi harus mengikuti program remedial. Setelah Nur Hadi mengikuti remedial, ia mendapat nilai sebesar 90. Jika ketentuan remedial menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial, maka Nur Hadi memperoleh hasil nilai sebesar, silakan Bapak Ibu hitung, kemudian dijawab. Berarti jawabannya adalah 3, 2, 1. Yaitu 75, 90 ditambah 60, 150 dibagi 2 yaitu 75. Maka nilainya Nur Hadi adalah 75. Soal nomor 29. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Adapun bimbingan yang diberikan disesuaikan. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung.
3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Dalam pelaksanaan program pengayaan dapat dilakukan melalui berbagai metode. Di antaranya yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri yang merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan yaitu. Silakan Bapak Ibu perhatikan poin jawabannya dan setelah itu dijawab. Saya hitung 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Soal nomor 31. Di dalam sebuah kelas 4 pada pembelajaran materi bertayamum, siswa sangat kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari karena metode yang digunakan hanya berceramah. Bu Ima sebagai guru PAI mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang lain, yaitu menggunakan metode kooperatif team teaching, dan hasil belajar yang diperoleh siswa sangat signifikan dan berhasil. Langkah yang digunakan Bu Ima adalah sesuai dengan, silahkan, ini terkait dengan penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu perhatikan opsi jawabannya dan setelah itu dijawab. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah tujuan PTK atau penelitian tindakan kelas B. Nomor 32. Setelah mengetahui latar belakang permasalahan kesulitan belajar siswa di kelas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah titik-titik. Silakan Bapak Ibu guru perhatikan poin opsi jawabannya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Merumuskan permasalahan PTK. Nomor 33. Bu Ani adalah seorang guru pendidikan agama Islam di sebuah sekolah dasar negeri. Saat pembelajaran di kelas 6 semester 1, pelajaran 1 tentang membaca Quran Surah Al-Kafirun, ternyata hampir semua siswa mengalami kesulitan membaca dengan benar ayat-ayat dari Quran Surah Al-Kafirun sesuai kaidah ilmu tajwid yang benar tentang mad jaiz munfasil. Oleh karena itu, Bu Ani akan melakukan penelitian tindakan kelas untuk masalah ini. Dari bacaan di atas, solusi yang dilakukan oleh Bu Ani agar semua siswanya bisa membaca Quran Surah Al-Kafirun sesuai kaidah ilmu tajwid mad jaiz munfasil adalah titik-titik. Silakan Bapak Ibu perhatikan opsi jawabannya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah mengubah metode pembelajaran yang sesuai. Nomor 34. Merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Merupakan dari definisi kompetensi titik-titik. Silakan diperhatikan. Jika sudah, silakan dijawab. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Kompetensi pedagogik. 35. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab yaitu A. Wawancara, B. Observasi, C. Angket atau kuesioner, D. Dokumentasi, dan E. Interview. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah angket atau kuesioner. Soal berikutnya, nomor 36. Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM disebut. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah pada memahami terkait materi ini. Silahkan dijawab. Kunci jawabannya adalah pengayaan. Soal berikutnya.
Guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri, termasuk teori belajar. Apakah peran guru tersebut? Silakan Bapak Ibu perhatikan opsi jawabannya. Jika sudah, silakan dijawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Teori belajar konstruktivistik. Nomor 38. Perubahan fisik yang sangat tepat yang disertai dengan pembentukan identitas diri terjadi pada fase. Silakan Bapak Ibu perhatikan opsinya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah remaja. Nomor 39. Menurut Ernest Harm, perkembangan keagamaan tingkat dongeng terjadi pada. Silakan Bapak Ibu perhatikan opsi jawabannya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah usia 3-6 tahun. Soal terakhir untuk kompetensi pedagogik. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: KI1, KI2, KI3, KI4. Apa maksud dari KI3 adalah? Silakan Bapak Ibu perhatikan opsi jawabannya. Jika sudah, silakan dijawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Kompetensi inti pengetahuan. Selesai. Silahkan dicek berapa jawaban yang benar dan yang salah dari jawaban Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan silahkan saksikan video berikutnya dari saya, yaitu saya akan membahas soal-soal tryout uji kompetensi atau uji pengetahuan ini, yaitu pada kompetensi profesional. Jangan lupa segera kunjungi link saya, alamat saya, situs saya untuk pembahasan soal-soal tryout berikutnya, yaitu pada kompetensi profesional. Karena dalam uji pengetahuan ini ada 100 soal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.